Selamat hari Minggu buat kita semua. Terpujilah Tuhan, hari ini minggu pertama setelah Trinitatis, minggu yang senantiasa mengingatkan kita akan karya penyertaan Allah dalam perjalanan kita sepanjang masa. Terima kasih Tuhan atas bimbingan dan tuntunan-Mu yang tiada henti-hentinya hingga saat ini. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita, dan itulah yang paling berharga buat kita. Kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami. Tapuji Tuhan tamared demaita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan bagi kita minggu pertama setelah Trinitatis, yakni hukum Taurat ke-9 dan yang ke-10. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Allah akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan epistel di minggu yang pertama setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Kita membacanya secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengakuinya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Minggu 14 Juni 2020. 1. Nama Minggu. Nama minggu hari ini yakni minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik minggu Jauhilah Ketamakan. 2. Ibadah Minggu. Ibadah Minggu hari ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan kita dengan Allah makin khusyuk
dan hubungan sesama anggota keluarga makin mesra, akrab, dan bahagia. 3. Ibadah di gereja. Minggu 21 Juni 2020 kita sudah mulai ibadah di gereja. Untuk itu, seluruh jemaat yang beribadah di gereja harus mematuhi protokoler kesehatan sebagai berikut. 1. Jemaat kondisi sehat. 2. Menggunakan masker wajah sejak masuk, keluar, dan selama berada di lingkungan gereja. 3. Menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. 4. Menghindari kontak fisik seperti salaman dan berpelukan. 5. Tetap menjaga jarak minimum 1,2 meter. 6. Menghindari berlama-lama di lingkungan gereja kecuali kepentingan yang wajib. 7. Jemaat lansia yang berumur 60 tahun ke atas disarankan untuk beribadah di rumah. 8. Dihimbau anak-anak dan jemaat yang sakit bawaan yang berisiko tidak ikut beribadah di gereja. 9. Majelis mengharapkan agar kita tetap taat mengikuti aturan protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah demi menjaga keselamatan kita bersama. 10. Persembahan 1 kali dan akan dimasukkan di dalam amplop yang telah dipersiapkan dari rumah masing-masing diantar ke depan. 4. Jadwal ibadah. 1. Pukul 07.00 WIB diikuti wilayah Efrata dan wilayah Getsemane. 2. Pukul 09.00 WIB diikuti wilayah Bethlehem dan wilayah Sion. 3. Pukul 11.00 WIB diikuti wilayah Nazaret dan wilayah Jordan. 4. Pukul 16.00 WIB diikuti wilayah Kana dan wilayah Jericho. 5. Pada pukul 18.00 WIB diikuti wilayah Galilea, wilayah Judea, dan wilayah Jordan. 6. Di wilayah Yerusalem. Pukul 09 WIB ada live streaming dan dapat diikuti melalui Instagram dan Facebook. 7. Ibadah sekolah minggu tetap rekaman atau memakai YouTube. 5. Posko Peduli Penanganan COVID-19. Posko Peduli Penanganan COVID-19 yang dikoordinir Dewan Diakoni masih tetap berlangsung mengingat pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhir. Sumbangan berupa uang tunai ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri nomor rekening 167,028-30270. Sumbangan sembako, vitamin C dan E, hand sanitizer dan masker diberikan melalui situa wilayah atau langsung diantar ke gereja dengan kontak person Situa SWE Borusida Butar HP 0811965535 dan Inang Tobing Rosita Boru Tebunan HP 0812182341. Di tahap pertama kita telah menyalurkan sumbangan 151 paket kepada warga jemaat dan kepada warga sekitar. Dan tahap kedua sebanyak 116 paket, serta tahap ketiga sebanyak 110 paket, dan tahap keempat sebanyak 110 paket.
Penyampaian tahap kelima akan disampaikan pada minggu-minggu yang akan datang. 6. Penyaluran bantuan sembako kepada Pagaran Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi. Gereja kita telah menyalurkan bantuan sembako kepada Pagaran Gereja kita, yaitu kepada HKBP Sumberjaya Tambun sebanyak 25 paket. Kepada Pos Permingguan Sukamana sebanyak 20 paket, dan ke HKBP Agape Sekarang sebanyak 15 paket, yang disumbangkan oleh keluarga T. Sihite Boru Sihaloho. Majelis menyampaikan terima kasih kepada keluarga T. Sihite Boru Sihaloho yang telah memberi bantuan sembako kepada Pagaran Gereja kita. Tuhan memberkati. 7. Ucapan terima kasih. Majelis menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan dan persembahan lainnya, sehingga pelayanan gereja kita dapat berjalan dengan baik, dan juga kepada warga jemaat yang dengan terbuka memberi sumbangan kepada Posko Peduli Penanganan COVID-19. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. 8. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis HKBP Perumnas 2 Bekasi menyampaikan kepada warga jemaat selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan tanggal 15 Juni sampai dengan 21 Juni 2020. Tuhan memberkati. 9. IG dan FB Marturia HKBP Perumnas 2 Bekasi. Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi melalui Dewan Marturia telah membuat fasilitas IG atau Instagram Marturia _HKBP 2 BKS. Silakan diikuti atau di follow. Juga ada fasilitas FB Marturia HKBP Perumnas 2 Bekasi @Marturia HKBP 2 Bekasi. Silakan ditambahkan. Fasilitas ini sangat penting karena akan dipergunakan untuk ibadah minggu live atau siaran langsung. HKBP Perumnas 2 Bekasi dengan mempergunakan Instagram. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami umat-Mu, di mana Tuhan selalu menyertai dan menolong kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, walaupun kami masih melakukan kebaktian kami di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi Tuhan hati dan pikiran kami. Semoga tertuju untuk Tuhan saja. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami selalu memberikan dan memohon kepadamu ya Tuhan, di mana rencana program Huriamu, gerejamu Tuhan, yang sebentar lagi kami rencanakan untuk beribadah di rumah-Mu ini Tuhan. Tolonglah Tuhan. Kami yakin dengan pertolongan Tuhan, jemaat-Mu akan rindu selalu kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada negara dan pemerintah kami Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami khawatir Tuhan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan urapan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami, biar pemimpin kami bijak dan seia sekata dengan rakyatnya Tuhan,
untuk bahu-membahu untuk menghalau COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan, dengan pertolongan-Mu, COVID-19 ini akan berakhir dari negara kami Tuhan, agar bisa negara kami ini pulih seperti sedia kala Tuhan, biar bisa kami beraktivitas sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa kepada hamba-hamba-Mu, khusus Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di Perumnas 2 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan Tuhan kepada kami semuanya, agar kami dapat melaksanakan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, juga kepada keluarga kami Tuhan. Tuhanlah yang selalu dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, jemaat kami yang pada saat ini Tuhan mungkin terbaring di rumah sakit atau di rumah, kami serahkan kepadamu Tuhan, agar sembuhkan Tuhan, berikan kesehatan, agar bisa kami bersama-sama memuji muliakan nama-Mu di hari-hari yang akan datang Tuhan. Juga pada perawat, para medis yang menjadi garda terdepan Tuhan untuk menangani COVID-19 ini, berikan kekuatan dan ketabahan, biar mereka selalu semangat dalam kerja keras mereka Tuhan, agar semua yang mereka tangani dapat pulih dan sehat, biar bersukacita Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan yang selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami tidak luput dari dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan hapuskan itu, agar kami layak mendapat anugerah daripada-Mu. Terimalah doa kami dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, di minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, kita akan mendengarkan khotbah berita sukacita yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu
berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan minggu ini berbicara tentang ketamakan atau kerakusan. Saya langsung teringat akan ungkapan yang mengatakan, semua yang ada di dunia ini itu tidak pernah cukup bagi seorang yang tamak dan rakus. Seram sekali ucapan ini. Seram. Buat seorang yang tamak, hanya seorang saja, apa yang telah tersedia di dunia ini tidak cukup, selalu kurang. Apalagi lebih dari satu. Ada ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang yang rakus dan tamak. Alamak, tidak bisa kita bayangkan. Pasti dunia ini akan hancur. Dan sebaliknya saya berpikir dalam hati saya, dalam keadaan yang sangat kurang sekalipun akan menjadi tercukupkan bila ada orang yang selalu peduli dan memperhatikan orang lain. Bila ada seorang atau orang lain yang tetap memperhatikan orang lain, yang tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Dalam keadaan yang sesulit apapun, sekurang apapun, itu akan tetap bisa tercukupkan. Maka segera kita akan bertanya, apa yang membuat seseorang serakah? Apa yang membuat seseorang rakus? Jawabnya ialah
Karena manusia itu menganggap bahwa rasa senang, aman, dan bahagia terletak pada hartanya, terletak pada kekayaannya, treasure. Sehingga bagi seorang yang menganggap rasa senang, bahagia, dan amannya itu terletak pada harta, bagi orang ini semakin menumpuk hartanya, dia menganggap semakin bertambah dan terjaminlah rasa aman, senang, dan bahagia itu. Sebaliknya, ketika hartanya menurun, menipis, orang seperti ini biasanya langsung panik, khawatir. Dan barangkali di masa-masa pandemi ini itu terasa sekali. Ketika pendapatannya, income-nya berkurang, rasanya bumi ini sepertinya mau hancur, gelap. Orang yang tamak, orang yang rakus, baginya arti dan tujuan hidup terletak pada capaian dan tumpukan harta. Harkat dan martabat diukur dari banyaknya harta. Maka orang seperti ini tidak pernah peduli dari mana datangnya harta tersebut. Orang seperti ini tidak pernah berpikir seperti apa caranya hartanya datang. Sehingga tidak sedikit orang sekalipun menurut kita sudah memiliki banyak harta, kedudukannya, jabatannya menurut kita terpandang, tetapi tetap saja rakus dan tamak. Korupsi di mana-mana, manipulasi di mana-mana, mafia di mana-mana. Orang-orang rakus dan tamak ini ngeri, seram dan sadis. Tidak peduli, mau sahabat pun sikat. Apakah itu saudara? Tipu. Apakah itu orang lemah, orang kecil? Tindas. Apakah itu uang persembahan, uang gereja? Mainkan. Saudaraku yang terkasih, maka cukup dengan mengangkat kasus pembagian harta warisan di sini, cukup dengan mengangkat ini, Yesus mau memperlihatkan siapa kita. Yang pertama yang harus kita pahami, warisan bukan sesuatu bagian mutlak yang harus ada pada kita, yang harus kita miliki. Itu bukan bagian mutlak. Namanya juga warisan. Itu sebenarnya tergantung kepada orang yang memberi, bukan tergantung pada orang yang akan menerima. Jika pemilik warisan berkenan membagikannya, silahkan. Kepada siapa dia mau memberikannya, bebas. Apakah anaknya sendiri atau orang lain, bebas. Bapak Pendeta Maurice Hombing yang mantan sekretaris jenderal kita pernah bercerita tentang riwayat marga mereka. Si Hombing kan punya anak 4. Ini kebetulan punya cerita Bapak kita yang Maragenda sekarang, Amang Sintuaha si Hombing ini. Kalau salah nanti dikoreksi. Anaknya Silaban, Lubantoruan, Nababan, dan Hutasuit. Tiba saat pembagian warisan, anaknya Lubantoruan entah kemana pergi merantau, tidak pulang-pulang. Orang tuanya tidak tahu di mana. Tapi warisan harus dibagikan. Alhasil warisan hanya dibagikan kepada anaknya bertiga.
Silaban, Nababan, dan Hutasoit. Ketika warisan telah terbagi habis, sudah diberikan, anaknya lumban turuan pulang dari perantauan. Ya otomatis dong bertanya, Amung, Papa, warisan saya di mana? Orang tuanya konsisten, ya sudah dibagikan. Sudah. Kamunya nggak tahu dari mana, kemana-mana selama ini, ya sudah. Sudah dimiliki abang kakakmu. Tapi orang tuanya Marga Sihombing ini berkata kepada anaknya lumban turuan, ya sudahlah, warisanmu ya, cukuplah. Nama saya saja yang kamu miliki. Homa nama buan warhu Marga Sihombing. Itu saja warisan. Dia tidak punya warisan apa-apa selain hanya nama doang. Itu bukti bahwa warisan tergantung pada pemilik warisan, bukan penerima. Dan alhasil kalau kita melihat sekilas mata di zaman now, zaman sekarang ini, Marga Sihombing itu, lumban turuan itu dibandingkan dengan Marga Silaban, Nababan, Hutasoit, sepertinya lebih banyak Marga Sihombing dibandingkan dengan yang 3 kakak adiknya itu, Silaban, Nababan, dan Hutasoit. Itu fakta. Nah, ini nanti akan menjadi suatu pendorong buat kita bahwa bukan terletak pada hartanya nantinya. Itu cerita. Kalau saya salah, bisa dikoreksi. Nah, yang kedua, kita kembali kepada kasus yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus ini. Pertama-tama yang perlu kita selidiki, berangkat dari isi cerita ini, kandungan cerita ini, maka kemungkinan harta warisan itu sudah terbagi. Tapi orang yang meminta supaya Yesus ikut campur tangan dalam pembagian warisan ini adalah orang yang rakus dan tamak. Sedikit saja dia merasa tidak adil, dia langsung merasa dibodoh-bodohi. Dalam pembagian tersebut malah dia berpikir dan mungkin pikirannya, pendapatnya dikarang-karang bahwa dialah yang harus memperoleh lebih banyak. Nah, di sini dimulai poin penting bahwa orang yang tamak, orang yang rakus, orang seperti ini tidak pernah merasa senang jika saudaranya memiliki lebih. Tidak pernah itu. Maunya dia yang paling banyak, Saudaranya jika memiliki sedikit sepertinya dia merasa senang. Itu poin yang pertama yang kita lihat. Berikut, apa kata Yesus? Kawan, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Yesus mau menegaskan sekaligus mengajarkan soal urusan warisanmu antara kamu dan saudaramu. Sebenarnya tidak perlu ada orang lain yang campur tangan, tidak perlu. Toh bagi orang yang tamak dan rakus, seperti apapun pembagiannya, dia tidak akan pernah merasa adil dan puas. Sebab ukurannya adalah ketamakannya, ukurannya adalah kerakusannya, bukan makna yang sebenarnya. Bagi orang seperti ini, hantu belau sekalipun yang ikut campur tangan, dia tidak peduli. Bagi orang seperti ini, Tuhan pun yang datang campur tangan, dia tidak gubris. Itulah orang seperti ini. Karena persoalannya akarnya dalam hatinya yang perlu dikoreksi. Jelas-jelas firman Tuhan berkata
bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang alias mendewakan harta. Itu jelas. Akar segala kejahatan. Kalau akarnya tidak jelas, itu dulu yang dikoreksi, itu dulu yang diperbaiki. Itu sebabnya Yesus menegur, saudara, dalam hal warisan ini tidak perlu siapapun yang campur tangan. Seberapapun dikasih opungmu, seberapapun dikasih orang tuamu, terimalah, syukurilah, dan posisikanlah nilai warisan itu bukan soal modal. Tetapi warisan itu lebih kepada kenangan untuk menghormati dan menghargai orang tuamu, nenek moyangmu. Warisan itu bukan untuk menumpuk harta atau modal, tapi warisan itu adalah merupakan semangat, spirit perjuangan. Seperti apa dulu opung kita, orang tua kita gigih berjuang bekerja keras, semangat itulah yang terus harusnya mau ada di tengah-tengah warisan kita itu. Jadi ini bukan soal modal dan harta tadi, bukan soal itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, sangat tepat bila Yesus berkata bahwa yang pertama-tama adalah bukan soal kaya akan materi harta dunia ini, bukan soal itu. Tapi yang pertama dan utama, kita harus kaya di hadapan Allah. Itu yang pertama dan utama. Apa arti kaya di hadapan Allah? Yang pertama adalah banyak-banyaklah melakukan kebaikan sesuai yang dikehendaki Allah. Contohnya bermurah hatilah. Contohnya saling menolonglah. Kasihilah, semangatilah, bahkan maafkanlah. Itulah contoh kaya di hadapan Allah. Yang kedua, kaya di hadapan Allah itu artinya selalu melihat dan menyikapi sesuatu itu, apapun itu, dalam perspektif iman. Dalam perspektif iman. Orang yang kaya akan iman, apapun itu, peluang apapun itu, harta seperti apapun itu, bila kaya dalam iman, dia akan selalu berhati-hati dan terjaga untuk menerimanya atau menolaknya. Itulah kaya di hadapan Allah. Maka kita yakin orang yang kaya di hadapan Allah itu adalah orang yang terus standby, terus berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan memanggil dia akan mengatakan, welcome, selamat datang Tuhan. Sebab jiwaku, ketenangan saya, kebahagiaan saya bukan terletak pada dunia ini dengan segala kekayaannya, tapi kebahagiaan saya, kesenangan saya, kebahagiaan saya terletak di dalam Engkau yang memberi, menyediakan lebih dari apa yang ada di dunia ini. Inilah pesan terakhir khotbah ini. Karena itu hindarilah ketamakan, hindarilah kerakusan. Jangan rugikan dirimu, sayang sekali. Bukan berarti kita tidak perlu kaya. Tuhan tidak pernah melarang kita supaya kaya. Tapi di atas segalanya kita harus kaya di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita, memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menggugah hati kami. Seperti apa kami hidup di hadapan-Mu. Sebagai ciptaan Tuhan, imago Dei, rupa Tuhan, biarlah kami terus memuliakan, memancarkan kemuliaan-Mu. Dan itu akan terlihat, akan nampak ketika kami kaya di hadapan Tuhan,
melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu, dan melihat segala sesuatu yang ada, yang datang dari perspektif iman kami, sehingga tidak sembarang, tidak gegabah kami dalam menerima apa yang datang kepada kami, dalam mengumpulkan apa yang kami miliki. Akan selalu kami bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Sehingga setiap hari, setiap saat kami terus terjaga dan mengatakan, bukan dunia ini, bukan harta dunia ini jaminan kebahagiaan kami, jaminan rasa aman kami. Hanya di dalam Engkau-lah Tuhan kami bahagia, aman, dan senang sepanjang masa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada minggu pertama setelah Trinitatis ini. Biarlah kami terus hidup dalam kekayaan firman Tuhan. Engkau kuatkan kami. Engkau terus membuat kami menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah kami akan mempersiapkan diri sesuai rencana yang telah diwartakan pada minggu tanggal 21 ini yang akan datang. Kami boleh sesuai dengan jadwal kami masing-masing setiap wilayah mengikuti ibadah di rumah-Mu ini, di gedung gereja ini. Biarlah kami kembali semangat baru, rasa persekutuan yang baru dengan menjaga protokol kesehatan. Kami boleh hadir kembali di rumah-Mu beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.